Hai Sobat iDuit, sebentar lagi Idul Fitri. Rasanya pengen banget mudik, silaturahmi sama keluarga. Sayangnya nggak bisa, supaya keluarga tetap aman dan terlindungi dari sisi virus jahat. Tapi, walaupun nggak bisa mudik, dompet tetap harus dikelola. Pasti tipsnya beda nih dengan tips biasanya karena perbedaan situasi. Apa aja sih bedanya? Subscribe dulu ya, supaya nggak tertinggal video-video lain. Mendengar kata lebaran, yang terbayang di kepala adalah mudik, ketemu keluarga, bawa paket dan makanan kepada keluarga sama tetangga, bagi-bagi rejeki dan pakaian baru kepada orang-orang sekitar. Tapi lebaran tahun ini terasa berbeda. Gara-gara virus, pemerintah sudah menetapkan larangan mudik untuk wilayah-wilayah PSBB. Tidak mudik berarti tidak ada pengeluaran untuk transportasi. Sebaliknya pengeluaran untuk komunikasi, misalnya isi pulsa dan kuota, jadi makin besar karena kebutuhan akan video call. Selain transportasi yang diganti komunikasi, sebenarnya tidak ada perubahan jumlah uang yang akan dibelanjakan untuk keperluan masa lebaran. Paket-paket dapat dibeli di toko online, diantar dengan jasa kurir. Walaupun rasanya berbeda, tapi kan niatnya sama. Pakaian baru, mudah banget. Klik, bayar, kirim, sampai pakai deh. Bagi-bagi uang di kampung halaman juga gampang dilakukan. Walaupun lewat orang lain terpaksa sih. Kirim uang ke saudara, minta mereka untuk bagi-bagikan kepada orang yang biasa mendapatkannya. Sama aja dong. Beda. Bedanya adalah THR yang kita terima sekarang mungkin adalah bagian dari tabungan kita pasca PSBB. Seperti yang sempat dibahas di video sebelumnya, perusahaan-perusahaan akan mengalami kesulitan untuk survive dan mungkin akan melakukan pemangkasan jumlah pegawai atau pemangkasan jumlah gaji. Karenanya, dana yang kita terima nanti sebagai THR perlu dianggap sebagai bagian tabungan di masa sulit. Kita jangan terjebak dengan yang disebut dengan efek jangkar. Efek jangkar itu adalah keputusan yang dibuat hanya berdasarkan satu informasi aja. Maksudnya, bayangkan, kamu ditawari sebuah set piring dan gelas dengan harga 500.000. Kemungkinan besar kamu tidak akan mau, kecuali kalau memang mau pindah ke rumah baru, nggak punya sama sekali. Tapi gimana kalau ada tulisan bahwa harga aslinya adalah 2 juta? Dan ini adalah program cuci gudang. Informasi satu-satunya adalah 2 juta, padahal mungkin juga informasi itu palsu atau salah. Nah, salah satu informasi yang kita terima pada lebaran kali ini adalah jumlah THR kita. Hati-hati menggunakan angka ini. Kalau biasanya seluruh THR yang diterima akan digunakan untuk mendanai lebaran, kini angka itu harus direvisi. Pertimbangkan apabila PSBB berlangsung sampai September. Informasi penting yang kedua yang dimiliki adalah jumlah biaya yang biasanya dihabiskan. Ada orang yang biasa menabung sampai jumlah tertentu yang kemudian dikeluarkan semuanya pada saat lebaran. Nah, tahun ini jangan gunakan angka tersebut sebagai jangkar ya. Hitung dengan hati-hati potensi kehilangan pendapatan dan tabungan kamu. Tentukan maksimal dana yang akan dikeluarkan. Jangan tergoda untuk melewati batas itu. Beranikan diri untuk berhenti kalau limitnya sudah lewat. Masih ada tahun-tahun ke depan untuk merayakan lebaran kalau kamu selamat dari krisis ini. Perbedaan yang kedua adalah belanjanya lewat online. Hati-hati loh, duit keluarnya nggak kelihatan. Bisa-bisa kelewatan banyak dari rencana. Video sebelum ini sudah membahas apa yang bisa dilakukan supaya hal ini tidak terjadi. Jadi, selamat merencanakan lebaran yang luar biasa pada tahun ini. Perbanyak doa dan pasrah, tetap di rumah. Mari kita bergotong royong menghindarkan Indonesia bahkan dunia dari krisis berkepanjangan. Salam sejahtera. Cut.